Jadi saya harus kayak casting gitu ya. Iya. Ini ya, ya, ini. Betul. Oh, iya. Ini saya tidak. Kalau lepas waktu saya, kalau pakai ini, makin ya kita bisa Iya. Ya, jadi apakah yang di offline bisa mendengar? Bisa Pak, bisa. Karena saya sudah menyampaikan di kelas 9 adalah ekosistem terestrial yang juga kita ambil. Sekarang kita menuju ke ekosistem perairan. Ekosistem terestrial, ekosistem akuatik. Nah, di sini kita akan membahas tentang ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik sendiri itu adalah sebuah ekosistem yang mana ini menjadi awal dari kehidupan makhluk hidup. Ini makhluk hidup ini itu dimulai adalah dari perairan. Kenapa? Karena perairan ini sangat dipenuhi oleh berbagai unsur-unsur yang dibutuhkan oleh kehidupan. Kita masih ingat nggak ada waktu pelajaran biologi di SMP ada teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Ya. Pokoknya kalau dari kita tahu di tempat yang akan muncul aku ini bisa bahwa itu bukan makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup.
contohnya kalau dilakukan oleh tadi 14 itu tidak akan muncul dilakukan karena terus pertanyaan besarnya adalah bagaimana terus kehidupan awal kalau itu buatan atau siapa itu siapa kalau di teori di agama Islam kan yang pertama itu Nabi Adam. Padahal kalau ditelusur Nabi Adam itu usianya tidak lebih dari kehidupan sebelumnya. Kalau fosil dan sebagainya, kalau dinosaurus kan bisa lebih 300 sampai 350 tahun. Artinya sudah ada kehidupan. Dan memang Tuhan ini menciptakan kehidupan sebelumnya untuk mempersiapkan kehidupan. Coba kalau tidak ada dinosaurus, tidak ada orang-orang bersama-sama. Kita sekarang tidak bisa memilih itu. Kita tidak punya kehidupan. Tidak punya kehidupan. Nah, awal kehidupan itu sebenarnya bukan manusia, tapi ada makhluk hidup seperti saya dulu. Kalau bentuknya dari mana? Yang bentuknya dari sebenarnya unsur yang akan dihasilkan dan protein, ada fosfor, kalsium. Nah, karena sebuah ledakan elektronik seperti atau apa sehingga itu menjadi asam amino. Asam aminonya adalah ini besar bentuk protein. Itu apa bentuknya? Di protein itu asam amino itu adalah asam amino. Karena benar hal di yang dikandung kita di hewan terus itu kan adalah bumi. Ada kalau observasi, pokoknya bumi kita baca kan apa itu yang itu biasa baru kita lihat seperti dan dari alami dan alami. Nah itu terjadi di lautan, maka lautan seperti air itu awal dari kehidupan. Dan kalau kita melihat sekarang laut ini juga yang paling luas. Ekosistem laut adalah yang paling luas karena di sini volumenya mungkin lebih 2/3 dari volume bumi. Kalau Anda lihat peta itu kan yang masuk ke dalam daratan kecil sekali. Dan hampir semua kehidupan itu yang bisa diketahui itu adalah yang di laut kita. Ya. Tapi kan kita belum bisa melakukan suatu eksplorasi untuk mengetahui jelas ini juga. Untuk mengetahui apa sih yang ada di laut atau samudra pasir yang disebut dengan ocean open ocean atau terbuka. Dan di situ ada lagi continental shelf water. Ini adalah daerah pesisir. Jadi bisa menjadi ekosistem yang sangat subur karena di situ merupakan peralihan antara daratan dan tempat. Sehingga banyak juga konsentrasi pemilik. Kita belum dapat konsentrasi yang ini kita sampaikan. Jadi di sini banyak. Kalau Anda lihat kawasan pesisir itu kan banyak juga. Nah, dengan ada kondisi global sekarang, peningkatan muka laut, maka kawasan yang paling rentan adalah pesisir. Kemudian adanya Abilene region ini adalah zona perkaburan. Jadi dia ada suatu pergerakan atau arus yang memiliki pimpinan yang dan itu. Nah, di laut ini
Ada sebuah fenomena di mana masa air yang ke bawah nanti berpindah ke atas. Karena waktu kelasnya dilakukan penjelasan apa yang menyebabkan tadi suatu masa air yang toksik atau mungkin tidak ekstrim air keangkatan biaya sehingga mungkin dikalikan seperti biasa. Tapi dengan kasus kemarin yang masalah di Jakarta karena itu maka kasusnya lebih. Jadi fenomenanya adalah kalau di waktu ini ada yang berkata mati turun. Nah di situ ada bagian dari air yang tidak atau menjadi posisi dari dan bakteri tadi yang bisa mengoksigen. Akhirnya masa air di situ itu minum oksigen. Nah saat terjadi pengangkatan bakteri tadi, masa air yang minum oksigen itu air. Kalau mengenai dalam kawasan budidaya ya, yang semua. Yang itu sih beberapa baik dan berlalu di mana mungkin di sini akan sangat belum dilakukan suatu kegiatan eksplorasi. Nah, itu ada power yang kita turun. Kan nggak ada tujuan di situ. Nah, coba orang itu bisa bayangkan kedalaman sampai ke kedalaman tersebut. Pakai artificial intelligence, pakai orang dan pakai artificial dan itu ada mungkin akan secoba. Nah, sekarang itu sehingga keanekaragaman manusia di kawasan yang ini yang tidak pernah belum besar dulu apa kecil ini. Kalau kita berbicara keanekaragaman di mana Indonesia itu mungkin nomor satu. Tapi yang selama ini kita adalah keanekaragaman yang ada di tanah air. Orang bilangnya kalau bekerja adalah imigrasi, bukan hasil. Tapi mereka sekarang berhasil punya hal dan selanjutnya karena kita ya adalah 81 kilometer nomor 11 adalah kanan kiri. Nah, itu belum semua dilakukan suatu kegiatan eksplorasi sehingga belum tahu di mana kita di kawasan. Ada tersebut. Saya tahu sebenarnya ya. Nah, waktu itu semakin ngajak itu ternyata membawa beberapa bintang laut dan laut. Kita airnya terbawa naik, maka misalkan bahan kepada yang kemudian sampai ke daratan. Jadi kan ya, kemudiannya itu waktu ada cahayanya untuk berhenti dan menurutnya yang berbeda. Nah, ternyata relawan dari luar itu ada misi tersendiri dan misi khusus selain membantu dan berjalan seperti dia juga berkeluarga dan berita yang sering. Kita itu mereka punya kita komunikasi mungkin ada satu benda yang dibantukan pakai dalam luar dengan komunikasi contohkan pakai tapi itu kan apa? Mereka bukan yang mungkin. Tapi dengan cara populer bisa dilakukan. Mengambil bagian dari sini kan itu bisa. Tapi ekstraksi, dilihat dengan sekuensinya, bisa lawan kita. Jadi mereka hanya ngambil saja, mungkin cuma itu saja. Bahkan, saya kita melihat pola. Karena yang pengalaman tersebut kita bisa tahu dan kita tahu dari apa ini bisa tinggal dulu saya kalau berkomunikasi sekarang kita harus berbicara face-to-face kita berusaha berarti kalau ambil laporan bilang mati bilang sebelumnya
transmisinya tapi kan itu lama itu bisa tahun biasa makanya kan bisa mati loh kalau diskusi itu bagian dari tuntutan tentunya ini kan bukan bagian yang salah bila kita itu kan juga kita jalur itu kan sama tapi kalau kita diskusi yang diperlukan ya tidak akan ya yang kelima adalah kecuali ini adalah itu sebenarnya paling apa itu muara sungai kenapa sebut aku jalan atau kenapa main lawan asing laut asing itu karena laut ini menerima inlet sungai yang berbagai kawasan. Nah, sungai tadi perjalanan dari Patahan kemudian ke tengah hilir. Saya kan melakukan berbagai kembali sekitar Turki. Nah, itu kan terkumpul di dalam kalau itu tidak tersebut satu belakang itu sudah kita bermiliar tahun apa itu kita terus melihat dari perubahan lalu tadi kecil aku masih selama bermiliar tahun. Nah sama dengan S1 ini kan juga dia membawa pimpin atau ukur semua. Nah, maksudnya tidak sih, kita coba maksudnya sungai. Ukur kita kan membawa sungai, maksudnya. Dan kita lebih tinggi di situ. Dia di S1 itu berarti ukur. Kawasan-kawasan delta itu biasanya tidak sebut dengan delta aktivitas lain kan? Kalau Anda tahu, sungai delta saja. Sungai delta itu kan ini. Ya mengalir ke Surabaya ya. Saya nggak tahu mulai hulunya delta sebenarnya. Dari satu mereka. Nah di sini itu terjadi karena karakteristik di S2 itu kecepatan arusnya berbeda. Benar kita betul. Karena kita enggak harusnya ya benar. Kita ganti apakah kebutuhannya kan tinggi sehingga bentuk kalau diiris penantang sungai di timur itu biasanya gitu. Ini sungai. Kenapa? Karena dia terus di depan. Terus biasanya di sini apa? Batu kan? Depan adalah pembunuh. Nah kalian sungai di daerah di mana itu tempatnya kumpul. Karena kecepatan arusnya tinggi sehingga lumpuhkan. Nah dia mempunyai posisi dengan bentuk seperti ini. Nanti ke arah hilir dia akan seperti ini. Karena kecepatan berkurang, hilirnya berkurang sehingga dia menggunakan posisi yang sudah tadi. Nah, gunakan tak di sini akhirnya di sini terbentuk delta. Ya, gunakan. Lalu sebenarnya nah, akhirnya di sungai Berantas ini kan batas. Ini jadi yang ke sini jadi Kalimas, yang ke sini jadi Kali Porong. Nah, akhirnya berulang itu ini bukan ke Kali Porong. Jadi kalau Mas ini berbuat kota Surabaya sekarang, deltanya ini sekarang itu kota Kabupaten Sidoarjo. Di Porong ini sedikit sudah mulai. Nah, delta ini mesti subur. Karena apa? Karena dia membawa hal yang tak dikalian dari Malaysia. Saya kemarin tentang ini bagian
hotel, jika ada hotel properti yang di Sungai Rumah, itu banyak tambah untuk pupuk. Ini ngambil 8 itu biar mas 12.000 lewat jadikan pupuk karena sudah di situ. Karena itu dapat makanya setelah itu jadi kawasan yang ditandai dengan PNK yang jadi kalau kita bicara kompleks itu kita ada yang bicara paralel jadi survei ini dan jadi Anda tidak pernah bayangkan kira-kira kalau dari kehidupan kita pernah itu cuma dan dulu kalau ulama dan kehidupan mungkin tidak mungkin sangat signifikan. Jadi yang disebut itu sistem di background itu sebutkan data alam itu bisa ada banyak yang tadi kita berikan karena kita bisa orang tapi ekspor oke ya nggak tahu kalau aku sehingga dia kemana penjelasan sebelum aku bila tapi pun tidak dapat saya pas sudah kita sana nanti saya berikan perbukaan jelas perbukaan nggak ada ya Kristen kenapa? Karena perbukaan ini merupakan simbiosis antara hewan dan sebenarnya dengan algoritma yang juga butuh sifatnya. Kalau di tengah laut dari kedalaman sampai 2000 kilo, mereka akan bisa selalu dia presiden bukan ya kedalaman maksimal mungkin 15 meter mungkin. Karena tidak semua ini karena oke, tak selalu untuk orang makanya kebutuhan itu melewati karena terbentuk dari alfian mereka berbeda. Kalau yang kita mau kita sebagai orang itu sebenarnya saya dulu pernah dia sebutkan belum di TV deh pernah nggak pantai apa dan cerita dulu kalau itu siang kita kalau merah produk kita gimana melakukan air kita jadi tergantung yang bersudah kalau ada snorkeling itu akan bukannya itu semua itu yang masih karena semua itu mesti dan pernah ditulis tapi ini yang tersusun sesuatu di kita kita cuma boleh itu semua banyak ikan nanti ikan itu tidak semakan kalau terbuka itu tinggal kita kalau dia itu busuk dia akan makan kalau terbuka itu kan macam-macam ya mau kipas itu minimal tinggal kan tinggal putih itu sudah kayak makan dulu ya itu yang kalau dari mikroskop seperti itu sekarang ya main ini kan ditandai dengan salinitas yang tinggi ya salinitas kalau di Esquari mungkin ada 5 tapi kalau di nah ternyata juga beberapa kawasan itu mempunyai karakteristik salinitas. Saya pernah melakukan perjalanan dari Semarang timur ke arah Pati terhadap sebelah Pati itu enggak di belakangnya kawasan tapi kan kemudian kembali itu banyak apa antaranya karena sekarang kita lihat di Semarang kita nggak ada kawah salinitas di daerah belakangnya itu kembali itu tinggi dari situ karena di sana
itu ada hubungan dengan terkait. Jadi memang mungkin bisa terjebak atau tinggalnya sangat sedikit sehingga masukan dan tawaran itu. Dan pada saat musim kemarau mereka cenderung untuk melakukan kegiatan tambahan karena lebih menguntungkan. Ya kan dengan 9 tinggi. Hanya totalnya selama 9 bulan itu saya dapat setiap hari ini nggak nyampe itu malam ini itu 3 bulan kita kalau memastikan setahun 5% berarti lebih tinggi. Tapi kalau nanti dia bisa mati. Itu mengenai resikonya sudah ada. Kalau peninggalan banjir dengan hujan dengan beda. Ya, ini terus ini ada langsung mati semua itu. Kalau ada itu mereka bisa memakai tanah yang tertentu. Makanya kemarin ada kasus di sekolah yang berkaitan dengan di sekolah terkenal dari lain dengan kampung lain. Itu karena misalnya banyak yang sekarang biasa mati-mati di pesisir utara kami itu. Tambahkan kita nggak harus pinggir jalan. Padahal hujan akhirnya kan di pinggir jalan. Kayak tali itu mereka akan tinggal dengan berapa tahun. Pakai pokoknya untuk betul di sini taruh belakang atas depan dulu dan hitungnya per outlet ya per perjalanan. Jadi dia bisa berapa itu sekali jalan berapa itu tertentu. Tapi sehari mereka bisa. Jadi kalau sudah lama mereka di kotor dan suasana cuma lewat pemakan yang seperti ini betul itu saya dia bisa melakukan positif dan positif. Sekarang beli motor baru, kalau motor baru kan saya beli motornya hancur. Motor itu sudah sampai 2 bulan nanti dan bisa dipakai kalau kita jalan kan. Polusi itu semua itu sama dengan mesin. Karena kan beli motor 5.000 atau 1 juta kata. Padahal sudah beli. Harus seperti ini, kalau saya buka kos-kosan, itu yang dia kan kerja bawa dari tengah dari atas dari laut ke perjalanan itu kan dia bawa, saya pernah lihat bawa itu dengan rumah atau datang nggak punya ribet. Ya itu kalau nanti kalau bulan bersejarah kayak kemarin bersih, tapi nggak bersih ini penting. Maka ternyata seperti itu. Tapi kalau rumah kalau beliau dan itu saya kalau kejadiannya apa? Kejadian itu kan yang pakai itu kan kalau menggunakan kan banyak karena pakai itu lepas tidak akan kan kalau mau ya membangkang saya itu ketahuan ya tapi siapa yang nah sementara yang sistem mental kemarin saya sampaikan yang lentik itu adalah airnya relatif tidak bergerak. Kalau sungai kan bergerak. Saja bukan bekas yang mungkin
nanti malam sampai kita sampai di kanan ada kecil. Tapi kalau berdasarkan pada di pagi itu ya terkadang contohnya adalah danau dan padu ruang yang ada kalau orang barat mengatakan suku yang bawah. Kemudian yang bergerak artinya ekosistem nautik, contohnya ya sungai yang terjun sebelah. Satu lagi wetland atau lahan basah seperti apa namanya suatu itu rawa, kemudian gambut itu juga. Nah kalau kita melihat bagaimana hidrotermal dan apa namanya menjadi mempunyai dalaman yang berbeda-beda juga. Nah di sini sebenarnya di laut itu juga ada arus juga. Jadi arus itu bergerak mengikuti suhu air. Suhu air akan bergerak dari yang ini supaya dari hangat dan suhu. Itulah mengapa yang belakang gerasi paus itu kadang-kadang terlihat di sini. Tapi di saat yang lain dia sampai ke sini di Indonesia. Di saat yang lain dia sampai ke Kutub Selatan karena dia mengikuti apa? Mengikuti makanan yang kemudian pergerakan makanan kan tidak itu paus sendiri ya kan makanannya makan kering dia tidak makan kering itu jangan ada yang pernah mendengar namanya suku Langmal itu di NTT suku Langmal jadi suku Langmal merah ini itu apa ya jadi dia itu tiap tahun punya ritual akan berburu paus. Tapi dia mempunyai kearifan lokal, misalnya yang menuju paus dia nggak akan gitu. Itu sebenarnya kenapa? Saya nggak tahu. Nah, itu tidak menimbulkan penurunan populasi dalam konservasi itu lokal selama kemarin saya di proyek selama itu dari tidak terpercaya maka tidak akan melakukan proses berbeda. Tidak ada orang dari suku anak dalam mesin. Tapi kalau sudah eksploitasi besar-besaran, kalau itu sudah terlalu tinggi, karena namanya normal. Itu ada beberapa karakteristik di mana terjadi migrasi dan terbesar di
Hewan apa yang berhasil? Karena benar-benar nggak akan kita dulu yang mana berhasil. Saya kebetulan kan juga karena main biologi itu beberapa penelitian di Semarang ini saya kira kan masih banyak penelitian dari Korea. Kalau di lain tempat ini mereka sudah mengatakan jadi kalau ada nutrisinya terbatas dan berkembang juga yang berkembang kita nah tipe migrasi itu ada 3, ada yang short distance, ada yang long. Kalau yang short itu dia akan terbang mencapai dari sini. Dia hanya beberapa kilometer berhenti singgah bisa sampai 10 kali singgah. Tapi kalau yang medium dia mungkin 2 kali dari sini ke Indonesia dulu baru ke Australia. Kalau yang long itu ada yang terus-terusan bahkan dia dari Amerika semacam angsa dia itu selama 2 minggu atau 3 minggu itu dia terbang nggak pernah berhenti dari sana sampai isi tapi jangan dibayangkan terbangnya kayak terbang yang kecil tidak berlayar makanya dia sering untuk efisiensi dari sini dia mengubah pola terbang ya kan bekerja seperti itu ya terduduk. Nah bagian depannya kan yang paling berat yang besar belakangnya kan kita sudah menggunakan makanya sering latihan nanti ke sini tidak ke depan kalau di MotoGP namanya Owen itu siapa Owen itu Jerman makanya terasa dari itu tapi kalau dari kualifikasi itu pakai itu sering melakukan Owen yang mengikuti dari sebanyak cepat karena dia apa gesekan dengan mereka masuk ini. Jadi di beberapa pembagian zonasi di laut yang pertama zonasi lagi ini adalah laut biru lepas yang sangat luas dan terus diatur oleh samudra yang terbentuk. Ini yang tengah samudra ini dia mempunyai karakteristik yang tinggi. Kemudiannya rendah. Karena apa? Karena di pasar samudra ini kalau pesisir kan tinggi. Jadi tapi kalau sebenarnya yang melakukan fotosintesis di tengah samudra hanya plankton. Tapi tidak ada fungsi terbuka. Untuk hewannya biasanya hewan varietas dan hewan besar. Lucu itu jangan pikiran lucu itu seperti apa makan sedikit. Tapi kalau 20 meter itu sedikit. Kalau yang ketangkap terus ada makanan di luar padang itu kita yang tahu jadi kalau orang punya fungsi kan jadi barang-barangnya ini ya kalau yang di daerah yang tidak berkelas mereka bisa kira-kira berapa tapi kan bakal kalau di mana yang kita di transparan paling sering juga apa yang kita pakai setelah selatan dapat di selatan yang di 100. Tapi saya pernah makan kulit atau di antara mana itu sama. Kenapa? Karena mereka yang berdagang dan saya bersekitar itu tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menjadi besar. Jadi masih kecil sudah diambil kalau ada gede dulu diambil terus lama-lama yang kecil sudah diambil pada dengan nilai itu
Bila masih itu posisi itu berapa? Tapi masih tidak masih tapi yang juga ada relatif tidak terlalu berarti dan karena yang kan pasti itu memakan itu 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 tidak pernah di laut lepas relatif tinggi oleh banyak spesies yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah ekosistem terbuka. Ini penyusunnya adalah kerangka dari kalsium karbonat fosfor. Jadi si hewan karang tadi akan mengeluarkan telur yang mengandung karbon. Dan nanti menjadi rumah pembesarnya terumbu karang kan karbon. Nah karena hewan kecil maka kecepatan pertumbuhannya juga kecil. Jadi 1 tahun itu hanya mungkin tambah 1 cm. Makanya karang ini termasuk ekosistem yang fragile. Karena pernah nggak lihat kardus yang fragile? Kardus isinya apa ya? Nah, begini dijelaskan. Fragile tanda bilang udah besar, tapi susah untuk bertahan. Jadi karena itu bukan besar, hujan besar. Nah, semalam punya susah, tapi kuliah bisa sampai 75 tahun. Dan yang dia pada saya yang lebih panjang. Tahun 83 ke 1 tahun. Yang kita tahun 2013. Apa tahun itu? Saya itu 75 tahun. Dan barang yang kita saya itu fragile. Tahu nggak gelas piring kita barang yang pecah. Tapi susah untuk kembali. Yang gelas itu betul dari piring. Ya soal pecah kan bisa kembalikan lagi. Sehingga harus dijaga kita seperti itu. Termasuk pembongkaran ini kalau dia itu menjadi semacam proses seperti kehidupan ini pagi-pagi. Di laut itu mereka tidak bisa bersuara. Proses dari dia akan diberikan pembongkaran tadi. Di sini modelnya tinggi sekali ya. Kenapa kok di situ perhatikan? Itu bukan itu berkembang biak dengan dua cara. Saya sudah dengan vegetatif, kalau vegetatif apa itu? Tidak melakukan perkembangan, terus caranya benar. Timbul tunas, dari kalangan itu timbul tunas. Maka kalau dari akultura, akultura ini apa tadi mbak ini gagangnya apa? Coba. Ayo kita, nanti kita coklat ini. Nah ini tunas-tunas ini karena pertumbuhan yang vegetatif. Jadi dari sebuah induk ini nanti akan mencapai satu vegetatif. Tidak ada perkawinan. Yang satu generatif, ada perkawinan di sini. Berarti dia mengeluarkan sel sperma dan sel telur. Nanti menjadi apa yang disebut dengan planula. Nah, planula ini terbawa oleh arus di sana tadi. Terus nempel di sini. Jadi nanti di sini dia tumbuh kayak gini. Terus kesimpulannya apa ya? Vegetatif itu untuk memperbesar koloni, vegetatif untuk dia pindah ke tempat lain. Nah, kalau pas terjadi pembuangan, itu yang disebut dengan planula tadi banyak sekali di sini. Sampai kalau melihat keruh. Nah ini menjadi sumber makanan ikan. Jadi ikannya banyak di sini. Ikan-ikan ada yang makan planula tadi. Nah ikan yang lebih besar akan makan ikan yang kecil kan. Kalau belum laut kan nggak mungkin makan. Kalau Nemo mesti makan planula. Nah, jadi belum lagi makan Nemo lagi.
Dan di sini banyak ikan kota. Jadi ini karena adanya apa namanya, pergerakan dari larva yang ada. Nah, tandanya kalau pelan dari larva atau pelan tadi, kalau ada sparkling di daerah-daerah permukaan itu sudah terjadi. Kalau terjadi tidak kayak itu dengan konflik dengan di sini subur ya, banyak hubungan simbiosis mutualistik dan jadi ya tidak ada hubungan yang mungkin simbiosis yang lain dan satu kali juga ada kalau sudah banyak itu banyak apa aktivitas sehingga menjadikan daerahnya subur. Lalu zona yang ketiga adalah zona yang membuktikan kemudian yang tinggi. Dan di sini adalah zona terjadinya pasang surut. Jadi pasang surut ini menyebabkan tidak air dengan nutrien. Biasanya substratnya bersatu dan pesisir lah dengan itu. Kemudian di sini sudah banyak hewan di sini. Tapi di mana itu orang yang satu masa. Anda ada yang pernah ketahui di itu? Kayaknya belum pepes pakai belum dibutuhkan dalam kata-kata saya ya apa-apa mereka. Kalau jam 3 sore, trennya turun. Jadi yang punya batas air di sini itu sampai 1 kilo di sana, mundur ke sana 1 kilo. Nah, di situ banyak sekali lubang-lubang bekas ini. Lubang-lubang kolam-kolam kecil, biasanya mereka tertinggal di situ. Kalau mau lihat dari seperti apa, tanda laut, gimana, kemudian kalau pilih polisi, jangan mulai, kita yang tadi kayak tapi coba ini. Tapi jam 3 ya, pagi. Dan kamu jalan-jalan nah, di daerah situ ternyata bekas rumah karang itu karena peristiwa gunung sehingga laut dasar itu terangkat menjadi kapur ya. Hampir sama. Mulai dari itu sampai nanti umur sampai ke atas. Jadi betul bahwa ini satu balik kalau tidak mati bantuan untuk ya sebenarnya hati. Jadi pasti bisa ada dengan fosil kami. Tapi kapan kita berjuang? Karena kalau berdasarkan itu pasti disebutkan saya membutuhkan. Dan juga sekarang lebih pasti yang akan terjadi. Mungkin kan 20 dari itu. Jadi kan kita kan sasaran. Angin itu kita tidak kan apapun sedang tapi itu seperti sebelum orang ya. Lalu berkawan solo tidak? Berkawan solo itu dulu permainannya dengan lawan. Tapi kalau ada saya nanti kamu dulu tidak boleh main. 2 bulan itu saya ke pantai sate di beberapa itu pakai bagus itu. Terus kok ada rendah itu terus saya lembah terus sama solo itu
Saya cari di internet. Ternyata dulu mengalirnya dari Wonogiri ke selatan. Perbualan sampai segini. Nah, karena peristiwa geologis dua sekarang sudah tahun lalu, kita kenaikan karena itu. Sehingga itu ada kalau mengalir kita kenaikan ya benar. Wah ini dari utara sampai ke Solo itu bukan bersih. Karena belum bersih. Nah, di lembahnya itu dia kan kalau itu pas itu dan cukup subur. Nanti penjelasan tadi. Jika kita tidak bisa mengenal utama, nah utama itu kalau di tengah lembah yang curam, dia mataharinya biasa dan sama. Kalau kita kesana begini, dan misalnya kan detail, kan main apa ya, seperti itu pelajaran. Ini melalui kadang-kadang itu. Kenapa? Dia memang bersama melalui itu. Aku sebenarnya apa? Bisa. Ya, tapi kapan-kapan harus diberikan untuk nggak jauh kok, saya berangkat. Saya berangkat jam 6 pagi ini jam setengah 11. Awas, naik, terus wing akan terus menerus. Nah, dari perjalanan saya itu ternyata saya verifikasi. Saya paling beli tanah itu murah sekali. Saya beli sebuah hasil luasnya kami punya itu harganya 50 juta. Terus saya beli kemarin baru hari Senin kemarin saya baca di misalnya Semanggung 2.500 meter kemarin 20 juta. Itu 10.000 kan. Nah sekarang bisa kecil ada saya nanti mau bikin konsultasi sama kesehatan ini yang ada untuk ada sektor beda seperti itu sama saya dulu kalau kayu jatuhnya berbagai macam kalau kamu kan buatan malah jadi kalau ada sama sebenarnya itu berita bagi daerah sepuluh kalau kan ya kalau saya itu kan masalah ini jelek tapi tidak ya, tapi tidak ya. Di kawasan pesisir. Nah karena banyak hewan-hewan kecil ini hanya banyak hewan yang memangsai kecil ini dulu banyak sini. Jadi ini kami kadang-kadang saya di atas itu. Sudah jelas bentik laut, jadi ada dasar laut. Ini bentik itu tinggi saya juga. Hewan bentik berarti hewan yang terjadi. Kira-kira hewannya apa? Nah, yang simpul, kalau di air tawar itu ada sumber. Di sumber kan dari situ kecil-kecil panjang-panjang itu. Kalau orang berpikir seperti itu, kalau di kawasan pesisir yang sering dipanen untuk digunakan adalah ranjau. Kalau misalnya itu bukan karena dia berbeda, tapi namanya adalah yang berusaha. Ranjau itu berarti. Nah sebenarnya hewan-hewan ini dia ya berpotensi paling tinggi untuk terkena bencana. Kalau ini kan ada yang itu dia tidak yang kami tentang ada teman yang tidak kalau kita di waktu dasar itu bagaimana ya dia dari sini kalau agar kita tidak begini. Nah saya punya penelitian dengan satu semalam dengan perbedaan kecil antara semalam dengan kata berbeda aku PB kemudian KP dan juga mikroplastik.
dan betul. Jadi kalau ada seperti yang makan itu yang sudah diajar faktor publik atau ada rekomendasi lebih maka kemudian makan satu dan kita makan satu yang satu ya sudah selesai. Dan di sini maka di daerah Benue ini kalau kita kedalaman yang cukup tinggi tidak ada air mata. Tapi kalau tinggi masih ada beberapa kehidupan yang berkembang. Nah terus kira-kira makanya apa yang ya kan di situ terus. Nah kalau ikan kan makan kan berjalan, kalau terus gimana? Kalau paling dia saya sih ya kedua, maka susah dan positif. Kalau susah itu ya buka mulut dia jalan. Air yang depan kan adalah kalau cuma positif dia makan rumput yang betul. Jadi dia membuka estuari sekarang. Estuari adalah daerah transisi antara sungai dan jadi di sini dewan organisasinya mungkin ada yang baik, mungkin ada yang mirip dengan yang tradisional karena benar. Nah, di zona ini kalau kemudian juga teman-teman bawah kalau ada tentang daerah itu yang orang sungai itu yang itu karena itu banyak juga mungkin memang jalan karena proyek Jawa ulang kita akan asosiasi power politik itu berada sekian berada. Tes betul yang lebih sama. Minggu depan. Itu sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Mas Mbak yang di kelas maupun yang di online, dipersilakan. Kalau tidak ada saya belum kirim Tadi belum Pak. ada yang sebentar saja. Mas kemudian ya saya nggak tahu itu saya di sini. Baik, terima kasih Mas Lajimah di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggilannya masing-masing Pak silakan. Afri. Stop sharing. Stop sharing.
Jadi referensi.